Satu. Tahu. Bilang dulu lah. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Yuk. Nah, silakan duduk sini ya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat ya? Oke, masih semangat ya? Semangat. Oke. Nah, Ibu ucapin terima kasih kepada Zul karena sudah bersedia datang ke ruangan Ibu untuk kita melakukan konseling sesuai dengan kesepakatan kita beberapa hari yang lalu ya. Iya. Kalau kita bakal bertemu hari ini melakukan konseling individu untuk memecahkan masalah yang sedang Zul hadapi, yaitu yang berkenaan dengan belajar ya, belajar Zul. Nah, jadi di sini sebelum kita mulai konseling kita, Ibu akan menjelaskan apa konseling. Kemarin kan Zul bertanya apa Bu konseling itu, ya? Udah lupa ya? Lupa. Ya, jadi konseling individu itu yaitu proses bantuan yang diberikan oleh konselor yaitu guru BK kepada konseli yaitu Zul sebagai siswa atau konseli dalam memecahkan suatu masalah yang dihadapi oleh konseli, baik itu masalah pribadi, sosial, belajar, keluarga ya. Nah, itu dimana dalam proses konseling ini keputusan ada pada si konseli atau pada Zul nanti ya. Nah, jadi di sini Ibu sebagai konselor itu membantu mencari pengentasan masalah atau mencari solusi untuk kita mengentaskan masalah yang Zul hadapi ya. Nah, jadi di sini Zul juga jangan khawatir ya. Ibu harap Zul bisa terbuka ya. Untuk mengemukakan masalah-masalah Zul yang Zul hadapi jujur, jadi kita bisa menuntaskan masalah yang Zul hadapi. Zul juga di sini makasih karena sudah bersukarela ya datang ke sini. Ada paksaan nggak? Iya. Nggak ada ya? Saya udah ke sekolah tadi. Kan dibangun mama tadi nggak tahu. Terus tuh mama tadi nyuci, adik tuh pakai baju sekolah. Iya. Nggak sekolah, enggak. Aku bergegas pakai baju. Cepat dulu karena ada janji ibu. Iya, oke. Jadi emang tanpa paksaan ya. Jadi emang sukarela datang sini. Kemudian nanti Zul dalam mengungkapkan pendapat itu secara terbuka dan jujur ya. Jadi bisa kita tuntaskan masalah yang Zul hadapi untuk kebaikan Zul ke depannya. Terus Zul juga jangan khawatir ya, jangan khawatir misalnya takut kalau masalah Zul nanti Ibu ceritakan keluar, Ibu bocorkan keluar misalnya ya. Nah, itu jangan takut karena dalam proses konseling ini ada kerahasiaan itu dijaga, jadi tidak akan disebarluaskan ke orang lain atau keluar ya, terkecuali atas izin Zul. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah takut untuk mengungkapkan masalah karena di sini emang tugas Ibu membantu kalian seperti itu ya. Oke. Nah, kalau itu udah paham kalau konseling ini, jadi nggak takut lagi gitu. Apa takut?
Enggak ya. Malah nggak tahu sih. Cuma nggak tahu konseling itu apa gitu ya. Jadi itu konseling itu proses bantuan yang dilakukan guru BK untuk membantu siswanya yang menghadapi masalah dalam belajar, pribadi, sosial seperti itu. Semuanya ya. Jadi yang sehingga tidak menghambat proses pembelajaran di sekolah. Ya. Jadi kita bisa mulai bisa. Kemarin kan kita sudah sedikit ya Zul cerita kalau ada masalah tentang belajar Zul di sekolah ini. Kemudian juga ada dari guru mapel, dari guru Arab wali kelas juga ada melaporkan atau memberitahukan kalau Zul ini dalam belajarnya ada masalahnya yaitu tadi seperti masuk itu tadi ya. Jadi itu kan memang kita baru sedikit ya cerita, baru sekilas aja ya Zul menceritakan. Zul juga sudah menyetujui mengisi surat pernyataan kalau Zul bersedia mengikuti konseling ini secara aktif ya. Jadi kalau memang sudah siap, Ibu mau Zul sekarang menceritakan secara detail kenapa masalah itu tuh terjadi, seperti tadi sering tidak masuk atau apa gitu. Silakan. Iya. Kan satu. Abang itu mau dapat berapa? Sanksi kan? Iya. Dia mau masuk hotel. Atau nggak sesuai dulu tinggal apa kan? Karena pun bawa motor pun kadang itu rusak rantai gitu. Iya. Kalau sekarang betulin dan kita lambat juga sekolah. Ya pernah saya lambat. Saya lambat tuh sekarang juga mau jadi terbalik ya. Berarti penyebab Zul sering nggak masuk atau sering alfa itu karena motor ya. Berarti kendalanya di motor ya. Oke. Ada yang lain nggak kendala yang lain? Sakit. Kemudian sakit dari itu lah. Selain itu berarti motor karena ada minyaknya tuh. Karena ada minyaknya. Nggak ada minyaknya. Orang tua pas lagi nggak ada uang gitu ya. Jadi gajian. Jadi itu yang buat Zul sering nggak masuk ya. Oke. Kemudian orang tua tahu berarti kalau misalnya Zul nggak sekolah gitu. Tahu ya. Karena katanya karena motor nggak ada. Orang tua udah kerja ya, udah ke kebun kayak gitu ya, jadi nggak tahu kalau itu nggak sekolah gitu. Kalau tadi pagi anak tadi sekolah, terus aku balik lagi kalau ada di rumah, ada. Jadi kendala awal itu adalah karena motor hanya satu dan itu dipakai untuk berdua ya, kakak bertiga ya, kakak juga mau sekolah, Zul juga mau sekolah ya. Yang kadang juga sering rusak ya motornya ya, rusak. Motor itu rusak. Motor itu kan kalau motor kan berantai oleh mesin jalan. Oh gitu. Motor juga cuma motor itu rusak. Motor abang itu rusak, jadinya pakailah motor Zul ya. Itu yang buat akhirnya Zul sering nggak masuk ya. Kemudian pas hari nggak ulangan terus jalan biasa. Iya. Kan kemarin ada kenapa kok Zul nih sering nggak masuk, kenapa? 36 apa? Ya, 30 ya. 36 ya. Itu kan udah buku 3 pas setengah. udah banyak banget ya kan. Cuman kan semua itu ada kendala, ada alasannya seperti itu. Kan? Selain itu seperti tugas-tugas.
tugas-tugas kan sering nggak ngumpul ya sama guru mapel ya. Nah, itu kenapa? Apa yang menyebabkan Zul itu tidak melakukan atau tidak mengerjakan tugas? Kita mengerjakan dulu. Kadang-kadang kan ada catatan. Sedangkan catatan jarang masuk itu jarang nyata dulu. Oh, karena jarang masuk itu jarang nyata. Jadi Buat ikutan dari catatan dulu kan nanti jawabannya. Nggak banyak nggak menjawab, nggak tahu, nggak tahu. Oke, usaha Zul ada nggak? Ada dulu. Nah, apa itu? Minta kawan, tapi nggak dikasih. Oh, udah ada usahanya minjem catatan teman Nggak dikasih. tapi nggak dikasih. Akhirnya nggak ngumpulin tugas, itu keputusannya ya. Nanti kalau ngumpul pun nunggu nggak enak masih lagi. Yang penting kan ada usahanya. Sebenarnya udah bilang itu masih basi. Yang ada di otaknya yang itu. Iya, itu kan hal itu berakibat dari itu tadi kan, karena jarangnya masuk ya. Masuk jangan tadi. Jarang masuk, jarang nyatat. Akhirnya ketika ada tugas nggak tahu, yang membuat Zul akhirnya tidak mengumpulkan tugas. Mungkin ada ngumpulin sesekali ya. Iya betul. Gitu. Ya, karena itu juga kan mempengaruhi nanti nilai Zul kan, nilai Zul sama guru mata pelajaran. Gitu. Kalau nggak pernah ngumpul tugas, jadi nilainya apa kan gitu, guru mata pelajaran mengeluhkannya seperti itu kan, yang membuat apa akhirnya hasil dari rapor Zul jadi kurang baik kalau jarang ngumpul tugas, karena guru mata pelajarannya kan nggak tahu mau ngasih nilainya gimana, karena emang nggak ada tugas yang dikumpul seperti itu tadi kan, yang membuat Zul juga harus remedial seperti itu kan. Jadi dari masalah tersebut akhirnya memiliki dampak kan, dari yang tidak masuk akhirnya Zul tidak mengerjakan tugas, yang di dampak akhirnya adalah apa? Bisa membuat tinggal kelas ya, hasil belajarnya jadi kurang baik kan, kurang memuaskan kayak gitu ya. Gitu. Karena kan dulu nyari nilai yang kita ambil sehari-hari. Kalau nggak ada nilai isi nanti yang mau masukkan beberapa kan. Iya betul. Zul tahu ya, kalau nilai kita itu kan dari tugas juga, selain nilai ujian akhir semester, ada nilai tengah semester kan, banyak nilai-nilainya. Tapi kan yang paling bisa mendukung itu tadi tugas-tugas itu kan. Nah, kalau memang jarang kan akhirnya guru mata pelajaran bingung itu tadi kan. Nah, dari itu, selain itu ada masalah apa lagi yang Zul saat ini hadapi, yang membuat Zul tuh jadi kurang semangat belajarnya, kurang disiplin, kemudian apa ya, sering tidak masuk itu tadi, apa lagi selain itu? Yang sekarang Zul hadapi yang mengganggu pikiran Zul Di keluarga sih. di keluarga, apa tuh? Karena kekurangan keuangan itu. Karena keuangan. Oh, berarti faktor ekonomi. Semua orang tua cuma tuh pulang-pulang marah, pulang-pulang gimana? Yang marah Orang tua sama aku. kenapa? Alasannya orang tua marah sama Zul kenapa? Biasanya orang tua marah itu kan ada alasannya. Nah, itu kenapa? Kan ini pulang dari petugas atau petugas. Dokter apa? Dokter yang masalah. Dua uang dan ada. Kenapa itu rusaknya sekolah. Itulah makanya coba main dokternya. Bisa gua ya. Bukan karena dia tugas dulu. Kalau aku saya pun nggak perlu kemana-mana di rumah. Baik rumah, baik ladang, baik gua. Ini karena dia bukan kan, jadi nggak ke kebun. Ada kemarin di main. Jadi itu jauh juga. Dari tugas Pak baru gimana gitu. Karena uangnya itu bukan saya aja baru gimana.
Semua kami di Pak. Oh, semua anaknya ya. Kalau ada problem dari kerja, rumah, kesehatan. Kalau sapu tadi kalau sapu dia. Cuman karena tadi yang adik udah nyapu, berarti dibakar lagi. Nyapu dibakar lagi. Ya sama aja kan kayak satu. Berarti di keluarga karena faktor ekonomi, Suruh masak sama mama kan. Kok pulang nggak ada masak ya? Yang mau dimasak tuh apa? Beras nggak ada ini. Jadi orang tua kadang marah ya kalau pulang dari kerja. Capek kan Bu? Kalian mungkin karena capek itu tadi ya. Karena orang tua marah itu biasanya ada alasannya kan. Ya mungkin dikira kamu kenapa makanya marah seperti itu kan. Nah, selain itu apa lagi? Yang kemarin ibu ada dengar kabar itu? Nggak tahu kabar dari rumah. Ya itu tahu. Karena dia malam tua kan, masih sekolah lagi gitu. Jadi aku lihat ini. Itu gara-gara ketahuan aku Bu. Kena tuduh juga aku itu mengambil satu orang. Jadi ngambil sampai orang. Ya itu yang ngambil itu buat Setiawan tuh. Terus dia jual. Aku datang lewat situ kan nengok saya siapa. Saya mama. Nah, cuman jangan lupa aku ya jual bapakku. Kamu ngadutnya kan? Ya kalau kamu bagi lah. Dikasih lah 36.000. Besoknya kalau dari sekolah mau jemput saudara tuh kan di rumahnya. Malah disetok sama Pak RT. Suruh situ. Kamu kemana ya? Enggak ada tuh. Aku kasih duitnya lah kata-katanya. Iya, sini kau duduk. Kawan-kawan itu juga dikasih duitnya, kena juga. Oh gitu. Iya, jadi pulang-pulang kan, mama itu yang di rumahnya, abang di rumah semua ngira aku itu ngambil sawit itu. Gitu aku bisa kata apa lagi, tak pernah dipukul. Ya. Ini untuk kabur. Oh gitu. Udah ke Palembang dulu. Ke Palembang kemarin tuh. Berapa hari? 4 hari ya begini. 4 hari ya. Itu sama siapa? Sendiri Bu. Sendiri naik. Dia pun sama bos. Ada bos. Bos dari mana ya? Orang Palembang, udah kenal kan di WA kan. Jadi dia posting butuh kalau apa ada lowongan kerja kan, butuh orang kan. Ada apa double emas. Habis itu aku cek lah. Cukup di Simoniang jemput. Setelah tinggi 4 hari, narik batu bara, arah batu baranya ke sini. Dibakar dari Palembang. Oh. Sini arahnya. Masuk ke sini. Terus? Balik kita makan dulu makan. Mama ada jemput balik. Tahu mama. Tahu. Akhirnya dijemput. Iya pulang. Jadi pulang. Oke, berarti kemarin ada masalah sedikit itu tadi. Iya. Di kamu nggak apa-apa. Kamu berarti jadi apa ya, sasaran ya? Iya Bu. Jadi korban bawa itu. dibawa karena kamu dikasih uangnya, kamu nerima uangnya itu tadi ya? Katanya saya mamanya. Oh, karena kamu nggak tahu ya? Iya. Kamu nanya itu sawit mama kata kawan itu tadi ya? Gila itu tapi itu kan saya siapa? Saya mama tapi jangan tahu apa. Oh dia ditimbang lah, dibolehkan jual. Aku percaya juga karena uang yang pakai saya itu udah percaya kan. Percaya juga dikasih lagi. Tapi memang Zul nggak ikutan? Enggak. Nggak ikutan ngambil? Enggak. Saya ngambil itu pun kan saksinya banyak. Kalau yang dia bawa itu sama siapa, bawa saksinya banyak. Zul nggak ikutan bawanya Enggak. pas ke tempat itu? Aku main-main kan. Cuma main ke situ. Ngapain kambing. Pas Kawan. dia sedang jual gitu ya? Dan dorong pakai aku dari rumahnya. Itu nampak, ya tapi itu lah gitu. Gimana mau sawit gitu. Soalnya maling kan lagi. Nanti kami bawa, pasti kami bawa terus. Kalau tanya gimana mau sawit gitu. Sama aku gitu. Dia nggak ada bapak, tak bagi duitnya mau nggak? Ini benar dong, saya mau kan? Saya lah, aku saya lah tuh, kasih. Saya bisa pakai PRT. Berapa orang itu 4. yang dikasih uangnya? 3, Bertiga, 4 sama si buat. jadi ya. Nah, karena kamu menerima, akhirnya ketika dipanggil di sidang Pak RT, kalian jadi ikut terpanggil. Iya, aku. Karena yang kata Fuad kamu makan uangnya gitu. Iya.
lagi pun artinya pun nggak bijak lagi tuh. Bukannya kan orang ini kan kasih nggak apa ya, teman satu tuh kan lepas pertama bu. Satu tuh teman tuh kan dia ngambilan lepas, dia bilang aku tuh ngambil sawit, ngambil kambing gitu, nampak kuat tuh ngambil sawit, aku nengok udah mau pulang gitu. Aku kan juga itu sama dan itu dan itu terus saya kan ngambil saya nggak ikut pak. Terus kata Tuhan, kau itu mengambilnya kan buat kalau ngasih gitu, benda sini duduk kata. Terus satu bilang juga lagi kan, satu juga makan dia tuh dipanggil lagi selesai tadi. Sama ya. Dan bentar lagi polisi datang. Katanya. Dia nggak yakin kalau polisi kan masih bawah umur. Lagi pun ini masalah tuh masalah kecil. Mas kuliahnya yang bilang buat. Kebetulan kan aku tahu kalau misalnya sawit itu kalau itu udah lama diambil makanya. Cuman kan udah lama banget itu, kita siap duluan itu. Masalah belum lagi nih. Dua-duanya aja pakai sawit, nah dua-duanya bu. Terus tuh pakai bertanya dari mana sawitnya? Dari rumah. Maka saya karena aku tahu juga depan rumah itu udah lama diincar gua. Dia tuh emang sawitnya posisinya di depan rumah dia. Jadi kan semua masa-masa tuh nampak sama dia. Iya. Makanya bilang, Orangnya nggak ada. Orangnya kebetulan udah setengah bulan dari panen, kebetulannya mau panen dua hari ya. Disurvei. Oh itu masih Sawitnya ketahuan ya. disurvei. Istrinya nyemprot. Terus itu kan sama. Iya. Survei sama itu istrinya. Telepon, kalau kita hilang, jadi mau ke Jepangnya sama suaminya itu. Iya. Lagi rame. Ada uang kan? Ada Maria ikut? Nggak usah kata Maria. Kalau ikut kalian dulu. Iya. Rame orang itu. Ya lalu dia nggak usah. Oke. Ini anak kecil bukan orang tua. Berarti dari kejadian itu, jadi ketika di sidang akhirnya Zul dibebaskan, emang tidak bersalah apa gimana? Semua ada yang lepas dulu karena kami diminta foto. Nanti kalau sawit saya hilang, kalian harus saya share. Walaupun kalian bukan yang ambil. Nah situ kami sekarang hadapi apa masalah ini. Berarti Kami berusaha menjaga sawit orang itu biar nggak orang lain. Tapi kalau misalnya kami temu orang yang mengambil sawit itu ketangkap sama kami bebas dari itu tadi. Karena bukan kami aja ngambil berarti kan. Tapi kalau misalnya besok bilang nggak tahu orangnya, kami yang panggil. Tapi kan Zul nggak ngambil kan? Iya. Tapi itu kayak gitulah permintaan orang yang kalau nggak lepas kan. Gitu. Jadi tetap dibuat jadi apa ya, sasaran gitu ya? Iya. Nggak cuma Iya, si ada Fuad dua ya? bu, ada dua permintaannya. Ini permintaan kalian nggak jawab kita. Teman itu berani jawab. Aku mau jawab. Atau buat materai kan, masih bisa lah buat materai 6.000. Nggak sempat ngomong, nggak kasih ngomong. Oh dia bukan kalau saya tanya. Tapi nanya sama kami, kok aku nggak boleh ngomong, diam aja. Kita tanya yang bodoh aja alasannya. Kalau kamu dipanggil jangan. Si Fuad itu. Nggak kuat kan, apa yang kamu kuat aja. Iya. Saya pandai ngasih apa bu, ngasih apa perjanjian saya bisa. Nah, kalau kuatnya nggak tahu apa, kayak kuat aja. Mau masuk kantor polisi, emang nanti kan jawab kan? Nah itu, nggak berani jawab itu, diam. Aku ngomong nggak boleh, biar aja dia, biar saya. Boleh. Berarti dari yang kasus itu, si Zul sekarang akhirnya disuruh bertanggung jawab itu tadi ya? Iya. Tapi memang Zul tidak melakukan ya? Emang cuman si Fuad itu ya? Banyak saksinya bu, saksinya banyak. Udah ada saksinya. Ada. Jadi orang tua percaya kan? Orang tua nggak percaya. Zul nggak ngambil? Nggak percaya juga. Nggak percaya? Cuman kan dibilang mah itu saudara itu baru nggak tahu. Nah, kalau tahu dulu nih, betul dulu ini udah mau tak bunuh jangan gitu kalau kan karena nggak tahu. Itu hanya saudara itu belum bagus kalau satu buat ke rumah mau udahlah mau tuh kalau udah kayak gitu pasti jawaban iya dia bukan dia lagi yang menguasai kan ada makhluk halus yang menguasai makanya saya takut kalau udah kena orang atau apa. Dari kejadian itu apa
yang Zul bisa ambil? Yang gara-gara padahal nggak ngambil nih kan, tapi karena Zul menerima uang yang diberi teman Zul itu tadi Tuhan, akhirnya terjerumus juga kan. Iya. Nah, apa yang bisa Zul ambil dari kejadian ini tadi? Indonesia baik ya. Nah, Ya, dari dampak negatifnya dulu yang Zul alami ya. jadi harusnya jangan terlalu percaya sama temannya. Oke. Karena apa? Beda teman jangan mau. Uh-uh. Lalu udah satu kali kan, nanti kalau kedua kali tiga kali nyesel. Itu kan? Jadi itu tahu tadi kan sudah ngerasain dampaknya kan? Iya. Dampak negatif. Itu baru aja kena bawa, bukan bawa ngambil, baru kena bawa teman, udah mereka sekali. Apalagi kita yang ngambil. Nah, Itu dia. ya itu itu mau bikin kamar aja sama kami semua. Perjanjian 500, 10 jari yang punya. 10 juta kami yang ngumpulin duit, cari pada 10 juta. Uang halal. Ya. Terus ada satu lagi pilihan, kalian tak foto deh. Kalau saya hilang, kalian semua saya panggil. Kalian semua saya duduk mengambil. Tuh, kok gitu? Kalau kalian tidak mau sudah lah. Dia apa? Satu janjian 500.000. Tapi kalau tidak mau sudah lah. Masuk ke polisi ya. Dan kawan ini beda cepat bu. Foto aja bang. Dia nggak pikir dulu. Nanti bukan kami ambil, terus kami nah itu. Sekarang udah berpikiran 2 kali. Nggak pikir dulu, ngomong kayak gitu. Kayak itu marah. Kemana lagi? Aku ada mau denda 500.000. Ya, foto aja. Jadi kan itu sebenarnya kan masalah yang lumayan serius ya. Iya betul. Jadinya kan, padahal dari awal yang Zul itu tidak melakukan, tapi Yang saya kesalkan itu, menerima. yang saya kesalkan bu, setiap ada anak-anak ketahuan KPP ini, warga itu semua keliling, serangannya apa. Jadi malu, ya. Kalau sudah malu. Iya. Nah, di rumah. Makanya orang itu kan marah. Kita pulang keluar tahun ini anak-anak udah malas lagi. Iya. Pas mau kerja. Iya, karena berpikirnya kan kayak orang tua Zul marah kenapa? Karena ketika diberi kabar, oh anakmu ikutan, nah misalnya, Iya. pasti kan Udah merasa malu. udah malu karena merasa kayak nggak dididik, padahal kan dididik disekolahkan seperti itu kok berani Kita mau ikutan seperti itu kan. kita selama ini banyak kerja loh, buat ini paket kan PP, misalnya kita ke tempat minta kalau tapi jangan maling, biar kita satu punya maling. Kalau itu pas kali lagi ada kerjaan, kan besok lagi lah, sini kalian. Yo, udah doa, ini kalau itu nggak mau kambing, ya kita tonton apa lah main game kan, dari begitu. Nah, bapak tuh dorong kawin, ya kami susul apa tuh jadi kan lagi kalau saya maling mikir siapa gitu kan saya mengaku sih yang mana dong iya dia kata bapakku kenapa lu nggak boleh kemana dia yang mau ayo jadi aku percaya lah karena dia berani dan maksudnya dari sebelum rumahnya itu udah lah masa udah kemudian enggak dia percaya ya kalau ngomong asing lah masalah pun lagi nggak kerjaan buat saya dipakai kan kasih banget 36.000 satu orang nih dia bukan paket biasanya pulang sekolah langsung dipanggil masuk ke sekolah masa ada dulu ya kan ada berapa pas dulu itunya ya sidangnya dia maksudnya kenapa tuh anak gue ya kenapa dipikir biasa pak tahun mensalib kamu ikut enggak jadi orang itu bilang enggak iya dia nggak ikut cuma dia ada uangnya berarti emang dibilang seperti itu ya. Oke, nah jadi dari kasus yang Zul hadapi saat ini
itu kan buat Zul juga jadi terbebani kan, terbebani nanti bisa ya itu berefek ke sekolah kan. Nah, kemarin akhirnya nggak masuk jadi nggak ikut ujian harus susulan kan. Jadi iya berarti bisa mengambil pelajaran dong dari situ. Bisa. Berarti apa pelajaran yang bisa Zul ambil dari kejadian yang Zul alami saat ini? Itu kan buat contoh kan, bagi diri kita dulu. Jangan sampai kejadian. Jadi jangan terlalu percaya dengan teman yang sudah kita percaya lagi tuh. Karena kan udah lama nggak percaya lagi. Baru sekali kan kasihan lah nggak percaya terus. Sekali-kali percaya lah, karena udah lama tidak pernah berbohong lagi. Percayalah sekali tuh. Ternyata masih. Berarti kan sudah tahu sifat udah tahu sifat teman tadi, berarti harus lebih waspada kan? Iya. Harus bisa main lebih. sama dia, jangan Iya. Jadi bisa jaga jarak kan? Iya. Karena nanti kamu bisa mungkin sekarang nggak ikutan, bisa jadi karena sering main itu tadi nanti kamu ke bawah keenakan. Karena orang percaya karena kalian berdua sering bersama. Iya. Jadi tetap nanti ke bawah lagi. Iya, makanya itu mudah sih buat membawa ibu. Karena tadi kalian pun saya nampak ya, akrab betulan dan jadi selalu bersama. Ya gimana orang juga curiga. Iya, betul. Karena sudah bersama lagi. Iya. Nah, karena seperti yang kata pepatah itu tadi kan, kita bermain atau bergaul dengan pandai besi maka kita akan kena percikan apinya. Tapi kalau kita bermain atau bergaul dengan penjual minyak wangi, maka kita akan kena wanginya, ya kan? Itu yang kamu rasain nggak? Iya. Nah, jadi udah tahu kan? Nah, berarti apa yang harus dilakukan tahu dong kan? Untuk kedepannya agar tidak lagi terlibat seperti itu, ya? Gara-gara tahun kemarin itu kan kami bertiga nggak ikut, cuma tes duitnya. Nah, kami bertiga yang baik-baik ini nggak bisa sama lagi. Sama-sama orang tua kami sama-sama menghina kami. Masa kau main sama si Jul? Jul tuh banyak banget hina Allah. Kata bapakmu, masa kau main sama Dani? Dani ngajak kau nyapa? Sama-sama liburan gitu. Sama saya karena ketahuannya barengan. Gitu. Karena orang tua itu kan ingin yang terbaik untuk anaknya, takut walaupun padahal kalian bertiga enggak misalnya. Nah, tapi mereka tuh takut, akhirnya ya udah jangan nggak boleh bermain sama mereka seperti itu. Karena mereka ingin yang terbaik pokoknya untuk anaknya, jangan sampai memalukan orang tua ya, merugikan diri kamu, merugikan orang tua, apalagi kalau sampai terlibat hal-hal yang seperti itu yang dia itu kerana hukum kan seperti itu. Kalau itu kan orang tua merasa nggak pernah ngasih uang kan? Iya betul. Padahal orang tua kerja keras kan, kamu juga tahu orang tua kayak mana kerjanya. Baru makanya nggak minta kan kalau untuk dipakai, itu nggak penting. Tapi kalau dia sekolah ya terus. Kan berarti emang bertanggung jawab dong orang tuanya. Jadi jangan sampai dikecewain. Orang tua udah kerja keras, berkebun dua-duanya kan, demi apa coba? Demi anaknya, demi kalian, demi masa depan kalian kan, kamu, abangmu dan adik-adikmu kan. Mau lagi bilang, mau beli paket, ya. Apa minta kalau ada makasih. Asal jangan nolong. Aku kan mau minta, tapi orang tua ini tadi ngomong dulu sih. Kamu salah, ada kebetulan tadi buat tadi, itulah. Kalau minta kemarin kalau kita malam nggak ngambil mah, tapi itu kasih duitnya kalau sama dia lebih malu, kan PT itu apa nggak malu, karena kata orang itu semua ngambil. Orang kan melihatnya dari kacamata mereka, oh itu ngambil, pasti berpikirnya ikut-ikutan, nilainya seperti itu. Nama kita tersemar, apa yang kita bawa tadi pasti curiga orang. Aku ya buat tim ayam bawa kalian jual orang gimana gitu. Aku ya saja karena itu hasil bukan malingnya.
orang Yang tua penting suruh. kita emang enggak ya, enggak usah takut kan. Tapi kalau memang iya, berarti kita memang salah, berarti kita memang melakukan seperti itu. Ya, tapi Kalau memang Zul nggak melakukan ya nggak usah takut seperti itu. Tapi tunjukkan, jangan lagi itu tadi yang kata Zul, nggak usah lagi bergaul dengan mereka dengan saat yang memang membawa dampak buruk untuk kamu, ya kan? Bukan hanya di keluarga kan, dalam kehidupan kamu sosial saja udah kena, kemudian di kehidupan di keluarga juga kena juga kan, dan berdampak juga ke belajar. iya Bu. Iya. Iya. Betul tuh kemarin apa? Mama tuh paling apa? Beli. Kalau bapak kan nggak apa-apa. Kalau aku nggak apa-apa. Mamamu itu yang ngeri. Nanti mamamu suruh kan mana kau? Nanti kita lagi hari ini. Itu malah yang aku tinggi itu malah tuh nggak makan lagi. Aku pulang. Ya karena anak kan, Iya. anak. Padahal benci sama aku. Cuman karena aku nggak pulang tadi nggak makan. Orang tua itu nggak ada yang benci, Iya. bukan Maksudnya benci tapi marah. Gitu. kecewa. Kecewa. Kecewa karena itu tadi dengar kabar Zul seperti Iya. itu. Bukan benci, nggak ada orang tua benci sama Iya, anak, maksudnya pasti sayang. Kecewa kalau Iya. marah kan biar Heeh. dikasih pelajaran dulu dia nggak ulang lagi. Iya betul itu kan orang tua itu hanya ingin yang terbaik untuk anaknya. Kalau bisa anaknya itu lebih sukses dari orang tuanya, banggain orang tuanya. Nah, orang tua tuh nggak pernah minta apa-apa kan, tapi hanya minta kamu itu bisa menjaga. Bisa jadi orang. Iya bisa membanggakan orang tua, tidak mengecewakan orang tua kan. Itu cukup belajar dengan baik itu orang tua udah senang. Di keluarga itu cuma bapak itu yang paling sayang. Karena dia nggak pernah tahu atau aku ikut. Cuma dulu kan. Nah iya yang Pak pernah dulu ada ya. sekali cuman kan Iya. itu pun karena dia cuma membawakan punya orang. Orang itu pun dia keturunan tempat bosnya. Iya. Nah, itu jualnya buat situ orang lain. Iya. Cuma bang saya tadi yang bawa beli Iya. karena itu cuma dia kan. Heeh. Kamu banyak tuh sekolah nggak ketinggalan, ngaji nggak ketinggalan. Apa saya sekolah nggak ketinggalan? Iya. Boleh. Mereka semangatnya kan. Ya dia masuk SMA itu maksa aku tuh bukan apa pak, aku maksa, aku mau sekolah, nggak mau ke sekolah. Iya buat aku, kok sakit. Dia maksa bukannya maksa karena itu nggak penting, karena mau sekolah nggak paksa orang tua. Dia maksa maksudnya Ayo, biar sukses. diusahain karena dia emang bilang kalau mau banggain orang tua, makanya ibu bilang ke Zul, ya, apa abang itu jadi panutan, Iya. Malam jadi pagi gua, contoh. abang gua nggak sekolah lagi, kerjanya pun apa mukul gitu, panasan. Nah jadi kamu bisa kan ada anak abang Contoh yang satu bisa ini, kamu contoh satu ini apa contoh satu ini? kamu itu yang mana? Kamu bisa lihat. Iya. Kalau seperti itu kamu berarti kamu bisa bekerjanya seperti abang yang pertama kerja keras. Ya kalau Tapi sekolah, tapi kalau kamu sekolah. sekolah niat emang mau belajar, Iya. ya insya Allah. Dari sini lah bu, kan dari SMP ini lah contohnya. Abang saya paling tua itu nggak sekolah lagi. Iya. Sedangkan dia udah keluar kelasan. Heeh. Sedangkan abang saya tadi sekolah masih di bawah atap Heeh. belajar. Iya. Makanya itu jadi Zul aja udah bisa kan, Iya. gitu kan udah bisa berpikir karena Zul kan sudah besar juga, udah tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana bisa untuk masa depan Zul ke depannya kan seperti itu. Nah, jadi dari masalah-masalah yang Zul hadapi tadi yang sudah Zul ceritakan, kalau Zul dari kenapa tidak masuk sekolah karena motor awalnya kan, dari motor sering nggak masuk akhirnya nggak ada catatan, Iya bu, karena akhirnya tidak mengerjakan tugas yang berdampak ke nilai kan. Jadi hasil nilainya kurang memuaskan ya untuk semester ini. Nah kemudian ada masalah lagi di keluarga ya kan, seperti itu yang Zul ungkapin. Jadi kemudian ada masalah di lingkungan masyarakat yang itu tadi tertuduh itu tadi kan. Nah tadi Zul sudah tahu apa-apa saja yang harus dilakukan. Jadi sekarang Ibu mau tahu tujuan dari konseling kita ini untuk memecahkan masalah Zul tadi
ya. Nah itu tuh apa tujuannya? Tujuan Zul agar bisa lebih baik lagi apa? minta solusi. Tujuan yang ingin Zul capai dulu. Tujuan Nah, tentunya gimana? misalnya kan Zul ada beberapa masalah yang Zul hadapin saat ini yang mengakibatkan hasil belajar kurang baik. Tujuan yang ingin Zul capai dari konseling kita ini apa? Misalnya yang lebih baik disiplin sekolahnya, berubah, Ingin berubah, berubah ke lebih baik lagi. untuk sekolahnya Ya, lebih apa? lebih rajin. Lebih rajin ya, lebih disiplin. Apalagi nggak bisa ini. Oke, itu ya tujuannya berarti agar dari konseling ini biar Zul lebih disiplin lagi sekolahnya, biar nggak alpa lagi ya. Karena kan apa kita sendiri yang misalnya. Iya. Contohnya mau di sekolah belajar ngajarin dari buku. Iya. Betul. Belajar sebulan udah buku kan. Ya. Sendiri yang ujian. Iya. Betul. Ketinggalan pelajaran ya kan. Kalau kita sering nggak masuk. Jadi itu tujuannya ya. Yang ingin Zul capai adalah merubah perilaku Zul ke lebih baik ya. Lebih disiplin sekolahnya itu tadi ya. Oke. Nah dari situ kan perilaku yang salah sebelumnya di semester kemarin mungkin ya yang saat ini Zul hadapi untuk kedepannya akan Zul coba ya perbaiki. Oke itu jadi dari situ Zul akan memperbaiki perilaku yang salah di yang kemarin ya yang sebelumnya ya. Oke untuk merubah perilaku yang salah itu tadi seperti nggak masuk, kemudian nggak ngerjain tugas, kemudian masalah yang di keluarga itu tadi, kemudian masalah yang di masyarakat tadi yang Zul terlibat itu tadi. Apa yang akan Zul lakukan? Kalau masalah di keluarga dulu, jadi kalau nggak penting nggak usah kemana-mana. Ya ikut aja orang tua ke kebun, susun. Ya, kalau misalnya penting izin dulu. Ya kalau yang masalah masyarakat tuh jangan diulangin lagi lah. Teman yang bawa kita tadi masih ditemenin lagi lah gitu. Oke. Jadi menghindari ya. Ya dihindari aja. Betul. Jauh dari jalan. Iya demi kebaikan Zul kan. Iya. Demi kebaikan Zul masa depan Zul itu tadi. Selanjutnya. Ya kalau mau aja dari rezeki kan mau ngambil resep lagi biar nggak terganggu sekolah. Iya, amin. Mudah-mudahan ada rezekinya ya, insya Allah. Kalau kalian memang niat belajar, orang tua tuh pasti usahain dan pasti ada rezeki untuk kalian belajar. Yakin aja. Ada bu, kalian kan udah mau ngambil foto. Iya. Tahu kalau yang perempuan ini udah menikah. Oke. 2 bulan lagi ini nikah ya. Oh iya. Jadi duitnya tuh jangan itu dulu ya. Nikah. Ya salah kita nanti kalau udah nikahan yang kerja bantu nanti contoh gitu. Padahal udah mau ambil order dulu. Iya. Ambil motor kan. Jadi dialihkan di situ. Iya. Ya saling bantu lah kan. Iya. Karena motor saya satu kan. Iya. Sabar aja dulu. Ya, untuk sementara ini kan alon saya tuh ngojek. Oh. Kan banyak yang kosong dulu kan. Sama kan dari sini. Yang penting niatnya kan. Kalau kita niat tuh ada aja jalannya kan. Betul sekali, bagus. Ibu sangat bangga sama kalian. Yang penting kalian punya niat untuk belajar itu tadi ya. Selanjutnya apa lagi? Yang untuk sekolah tadi itu untuk yang masalah masuk ya, yang sering alpat dari kendaraan. Nanti kalau udah sampai sekolah itu kan temennya nyatet semua. Jadi saya tinggal lagi nyatet dulu. Oke, bagus. Kalau udah ngerjain tugas dikumpul. Walaupun jangan takut salah. Iya bu. Ya ini dari Ibu jangan pernah takut salah ketika kita diberi tugas. Jadi kerjakan dulu. Karena kan di sini kamu belajar kan. Iya bu. Kalau kita mau bener, ya berarti kita udah pintar dong. Iya. Jadi jangan pernah takut salah. Yang penting kita mengerjakan tugasnya, apa yang diberikan kerjakan semaksimal mungkin semampu kita.
baru kumpulkan. Jangan berpikir susah baru baca, belum ada usahanya udah nggak mau, malas. Karena malas itu tadi kan belajar. Jadi kalau untuk tugas jangan pernah takut salah untuk mengerjakan tugas ya, itu karena sama-sama belajar ya. Kemarin kan itu waktu nggak mencatat itu Iya. baru kan nggak pelit orangnya, kasih contekan jawabannya. Iya. Tapi saya nggak mau karena itu kamu. Kalau saya berarti nggak ada sama sekali jawaban ini yang saya cari. Iya. Nggak akan pinter untuk nyontek. Selama hari itu kan nggak akan bisa. Iya. Nggak bisa lagi terang. Betul. Ya bagus. Jadi dari usaha Zul tadi berarti kedepannya harus lebih rajin ya. Lebih rajin. Tadi kan udah Zul ungkapin apa perilaku yang akan Zul rubah dari perilaku sebelumnya yang kurang baik, mau diperbaiki ke yang lebih baik kan. Untuk perubahan kedepannya di kelas 9 ya. Di kelas 9 nanti. Jadi beberapa hal itu yang akan dilakukan di situ kan, itu kontrak perilaku sama ibu ya, kontrak perilaku sama ibu. Jadi ibu akan memantau. Kursi itu kumpul, Dimas, Alwi kumpul kursinya kumpul. Kakek kalau masuk sibuk kan kursi. Aduh, itu repot. Oke, dari hal yang udah Zul sampaikan tadi. Kursinya bagus sih. Sri, kuncinya, kursi itu. Kalau ke bawah kursi itu. Bagus. Dari hal yang sudah Zul ungkapin, perilaku yang akan Zul perbaiki, itu ibu akan memantau nanti ya. Mulai kapan Zul akan melakukan perubahan perilaku itu? Tanggal 10 itu. Mulai masuk ya, Iya, di tahun ajaran baru ini ya, Iya. di kelas 9 berarti. Iya. Oke, jadi semangat untuk melakukan perubahan ya. Iya. Semangat untuk melakukan perubahan, lebih baik lagi, diingat kembali hal-hal yang sebelumnya itu kurang baik. Jadi Zul bisa berpikir lagi, oh itu nggak boleh seperti itu. Zul harus merubah. Ketika lupa masih mau melakukan, harus langsung ingatkan kembali pada diri sendiri. Saya udah berjanji pada diri sendiri dulu, betul banget. Jadi Zul harus berjanji pada diri Zul sendiri dulu untuk melakukan perubahan. Ibu di sini membantu dan memantau nanti ya, sehingga apa yang Zul harapkan lebih baik itu emang bisa berubah ya, karena setiap orang itu kan bisa berubah. Seburuk apapun orang, seburuk apapun perilakunya, kalau dia punya niat untuk berubah dari dalam diri dia, maka dia akan berubah, bisa berubah. Jadi nggak ada yang jahat-jahat terus, baik-baik terus, kan setiap orang tuh ada perubahan gitu. Jadi dari perilaku yang ingin Zul rubah itu tadi, Zul harus emang berjanji pada diri Zul sendiri untuk merubah, untuk melakukan perubahan itu tadi ya, yang akan Zul lakukan tadi ya. Dan itu ya boleh menjadikan motivasi, demi diri sendiri, demi orang tua ya, demi keluarga, kemudian demi masa depan. Dari situ nanti kita termotivasi untuk melakukan perubahan. Tapi kalau kita nggak ada motivasi, ya itu tadi, akhirnya biasa aja kayak gitu kan. Akhirnya nggak jadi lagi melakukan perubahan, masih mengulang kembali kan, seperti itu. Jadi jadi motivasi untuk siapa kamu melakukan perubahan, untuk diri sendiri, untuk masa depan kamu sendiri kan, untuk keluarga ya. Itu baik. Dari semua yang sudah kita bicarakan, apa yang akan Zul lakukan itu sudah semua ya. Dan nanti Zul akan isi ini lembar kontrak perilakunya, jadi ada secara tertulisnya dengan ibu, dan ibu akan memantau ya, mulai di kelas 9 besok pas masukkan ya. Oke, iya. Selanjutnya ibu tanyakan kembali ya, bagaimana perasaan Zul setelah mengikuti ini, kesimpulannya dulu dari masalah Zul ini,
perilaku yang akan Zul lakukan itu tadi ya, sudah paham semua ya. Paham. Jadi apa saja tadi? Merubah, memperbaiki, dan ini masalah di mana ya, di masyarakat Semua. semua Semua yang akan Zul lakukan perubahan. ya, Memperbaiki. memperbaiki, dan jangan sampai apa lagi, jangan sampai bolos gitu. Oke. Anda kan udah satu nih ada bolos ya, Bu? Iya. Kalau Jadi Mas tujuan sudah bolos, mulai ya. iya, Bu. Sudah mulai pelan-pelan ya. Oke, bagus. Kasih judul kan bolos-bolos terus. Iya. Kalau kita nggak ada ya, Bu, kesannya. Ya harus melakukan perubahan lagi ya kedepannya di kelas 9 itu tadi ya. Oke. Baik, dari masalah yang sudah kita bicarakan, kita mencari solusinya, dan Zul juga sudah mengungkapkan perilaku yang akan Zul rubah itu tadi. Jadi silakan mulai diterapkan Zul masukkan di kelas 9 besok di tahun ajaran baru ya. Itu jangan lupa tetap diingat ya. Lakukan dari sekarang perjanjian dalam diri kamu terutama ya. Betul. Baik. Setelah mengikuti konseling ini, pengetahuan apa yang Zul dapatkan? Pemahaman apa yang Zul dapatkan dari masalah yang Zul hadapi ini? Iya, dari masalah yang Zul hadapi setelah melakukan konseling ini, pemahaman apa sih? Dari perilaku yang salah tadi, itu apa pemahaman baru yang Zul dapatkan? Contohnya gimana? Misalnya, ya itu tadi tahu kalau menyadari kesalahan Zul seperti itu. Ayo. Dari mesin tadi yang paham itu, yang paham itu. Iya, pemahaman baru yang Pemahaman baru. dari masalah yang Zul hadapi nih. Apa? Kalau kan ibu udah solusinya kan, bilang ini rasanya udah berubah. Jadi tahu cuma ini yang untuk berubah itu tahu apa saja yang berubah. Oke. Jadi tahu juga yang sebelumnya itu salah atau Iya, benar? salah, Bu. Oke. Semua itu salah, Bu. Jadi kan mana yang benar mana yang buruk udah tahu. Oke. Makanya Bu dirubah di kelas 9 ini. Oke. Maupun di sekolah, maupun di rumah, mau dirubah semua itu. Oke. Bagus. Kemudian yang akan kamu lakukan? Yang kami lakukan belajar, rajin, Iya. ya jangan main lagi ya, jangan keluar rumah lagi, maupun siang maupun malam, karena bisa menyebabkan masalah gitu kalau keluar. Iya, bagus. Terus ketemu dengan teman tadi. Iya. Jadi nanti terpengaruh lagi Iya, ya. betul. Jadi emang kita dan diri kita lah untuk mencegahnya ya. Iya. Oke, bagus. Jadi itu tadi beberapa hal yang akan Zul lakukan kedepannya untuk melakukan perubahan ya. Alhamdulillah. Nanti apabila masih ada unek-unek Zul di kemudian hari, mungkin ada masalah lagi yang kita hadapi, kita bisa melakukan tindak lanjut, melakukan konseling individu lagi seperti ini ya. Silakan Zul datang ke ruang ibu, jadi nggak perlu takut lagi ya. Jadi ketika mungkin Zul butuh solusi, ya silakan datang ke ibu ya. Ibu siap membantu ya. Jadi agar nanti tidak mengganggu belajar Zul ketika Zul ada masalah. Kalau Zul berbagi, kalau kita berbagi kan kita mendapatkan solusi itu tadi kan. Jadi kita bisa lebih peluang ya. Jadi kita bisa melakukan tindak lanjut ke depannya kalau masih ada unek-unek di kemudian hari ya. Oke. Baik, dari tadi konseling kita termasuk Zul ungkapkan, dan Zul juga sudah melakukan perubahan perilaku yang akan Zul lakukan ke depannya untuk memperbaiki
perilaku Zul yang tadinya salah menjadi perilaku yang baik, ya. Nah, itu tadi Ibu ucapkan terima kasih karena Zul sudah secara terbuka menceritakan semuanya, dan Zul juga sudah menentukan ya perilaku yang akan Zul rubah itu tadi ya. Oke. Baik, mungkin itu saja untuk pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi, tetap semangat melakukan perubahan ya. Ya, nanti Ibu akan pantau terus ya. Nanti kita sama-sama bersama ya. Dan menyampaikan Zul ya. Oke, baik, mungkin itu aja. Nanti kamu isi lembarnya. Kemudian mungkin itu saja Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya. Oke. Sebenarnya. Sebenarnya dulu. Oke.